Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, kembali lagi di Caster Podcast Saya Teropong. Podcast kali ini kita akan sharing-sharing bareng BPH mengenai suka duka menjelang akhir kepengurusan. Nah, yang pertama kita bakal perkenalan dulu dari setiap divisi. Kita mulai dari abang di sebelah sana nih. Boleh perkenalkan dari nama sama divisinya, Bang, gitu. Oke, dari sebelahnya boleh. Perkenalkan, nama saya Basir Mustafa, saya pimpinan perusahaan. Oke, lanjut. Saya Khairan Anissa, saya sebagai pimpinan redaksi. Halo semua, saya Siti Rifani, di sini saya sebagai pimpinan Litbang. Halo, saya Anissa Kairia sebagai bendahara umum. Halo, aku Maulidina Putri, sekretaris umum. Oke. Halo semua, saya Andini, biasa dipanggil JJ, sebagai pemimpin umum di UKM LPM Teropong. Oke. Oke, kita akan membahas beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu ada bagaimana pengalaman dalam menjalankan roda kepengurusannya menjelang 1 tahun. Mungkin bisa dimulai dari Kak Andin dulu. Gimana tadi pengalamannya? Iya, pengalaman dalam menjalankan roda kepengurusannya ini menjelang 1 tahun. Karena yang mana kita tahu kan di bulan 2 nanti bakal ada Mubes nih. Benar Gitu. sekali. Kok tahu? Ya, saya panitia soalnya. Pengalamannya apa ya? Mungkin dengan saya menjadi pemimpin umum, jadi seorang pemimpin tuh banyak hal yang berubah gitu ya, dari pemikiran, terus gimana saya ke orang-orang gitu, terus saya bersosialisasi dengan orang-orang lain selain teman-teman saya sendiri gitu, itu jadi sesuatu yang baru juga untuk saya sendiri yang sebenarnya kurang suka untuk bersosialisasi seperti itu ya. Dan juga ya di sini kan kita belajar menjadi lebih dewasa lagi karena kita sebagai pemimpin itu ya, kita harus bisa merangkul semuanya, kita harus bisa berpikir lebih luas lagi, berpikir lebih logis lagi, udah gitu kita harus menurunkan ego kita gitu sih, seharusnya kan menjadi seorang pemimpin gitu. Pengalamannya itu sih, dan pengalaman-pengalaman lain sama teman-teman juga jadi sangat berkesan jadinya. Banyak hal-hal yang di luar dugaan sering terjadi, itu yang bisa menjadi sebuah pengalaman yang mungkin setelah kita selesai dari Teropong ini bakal selalu diingat terus-terusan gitu sih. Mungkin selanjutnya dari Kak Maulidina sebagai Sekum. Kalau dari saya sendiri pengalamannya mungkin banyak ya. Tapi ini pengalaman paling berkesan sih selama saya di Teropong jadi sekretaris umum ini. Memang sama juga kayak Kak JJ pengalaman saya tuh ya kan. Saya juga tipe yang berteman itu sama yang sefrekuensi dengan saya. Tapi di Teropong ini saya harus berbaur kepada semuanya, apalagi saya Sekum ya kan. Saya harus memikirkan semua isi-isi kepala mereka yang berbeda dari saya, tapi harus disamakan. Itu yang benar-benar membuat agak ribet ya di saya. Cuman ya harus belajar gitu ya. Baru pun ini ya gimana ya, mengatur waktunya dari saya kuliah, magang sama Teropong, baru kayak ya di luar-luar itu ngatur waktunya sih yang agak pontang-panting gitu, agak susah. Tapi menjalaninya berat juga, cuman ya enjoy. Gitu aja sih dari saya sebagai Sekum. Oke, lanjut dari Bendum. Kalau saya sendiri sih ya tukang ngatur-ngatur duit aja sebenarnya, nggak banyak. Kayak untuk kepengurusan tahun ini kan saya alhamdulillah dijadikan bendahara umum. Alhamdulillah. Terus tapi itu kadang untuk nagih-nagihin uang kas itu kadang susah, karena kita kan harus nagih ke beberapa orang, kayak beda-beda sifat sama karakteristiknya. Ada yang ditagih dimarahi lagi sayanya, ada kayak ditagih itu kadang sabarlah gitu. Terus ada juga yang
kalau bayar uang kas tuh 1.000-2.000 tapi dibilangin kan sih udah bayar setengah katanya gitu kan luar biasa banget sih. Nah kita sih menurut saya. Ada lagi. Oke, lanjut ke Pimlit. Kalau misalnya ditanya saya pengalamannya apa ya setelah kepengurusan ini berbeda ya sama kepengurusan sebelumnya. Iya. Kalau di kepengurusan ini lebih ke ini sih. Saya belajar lagi bagaimana cara memahami manusia. Terus kayak pengalamannya lagi tuh makin banyak manusia yang diatur ya, yang diurus karena kan magang kita kan banyak ya kan. Jadi makin kayak banyak kepala yang makin mau banyak kepala, makin banyak yang harus ya. dingertiin kayak gitu. Tapi saya belum dapat sih orang yang ngertiin saya. Tapi sabar ya. Duh, nggak enak tengok-tengok orang Kak. Ya lanjut dari kalau saya sendiri sebenarnya karena kebetulan saya juga Pimret PLT. Yang satu ke tahun ini yang saya pikirin rata-rata prokja aja sih. Karena kerja aja ya. Luar biasa memang. Karena ternyata jadi Pimret itu lebih berat dibandingkan yang dibayangin dan memang benar Pimret harus berani nggak disukai. Karena memang redaksi itu agak berbeda prokjanya walaupun dibilang semua prokja sama-sama berat dan saya juga mengakui semua prokja itu sama beratnya. Tapi saya sendiri selama kepengurusan saya menjadi Pimret ini, prokja redaksi itu memang harus membutuhkan banyak pikiran. Jadi kalau seandainya SDM sangat susah diatur, itu sangat terbebani bagi saya. Walaupun terbebani, tapi bisa menjalankan sampai akhir loh. Masya Allah. Masya Allah. Kuat kita semua ya. Oke, lanjut mungkin dari Pimper. Oke, kalau dari saya sih mungkin ini sekaligus pencapaian dan sekaligus pressure ya. Surplus sampai ini. Pencapaian dalam arti saya bisa membuktikan kepada diri saya sendiri bahwasanya bisa loh kita berorganisasi, bisa loh kita kuliah tapi sambil kerja gitu. Walaupun dengan pressure dan tekanan yang cukup mengerikan lah ya gitu. Bisa membuat orang stres, kadang-kadang gila, ketawa sendiri gitu. Kadang nangis sendiri itu bisa loh kayak gitu, bisa. Ya saya buktinya gitu. Kemudian pressure-nya sendiri kalau di satu kepengurusan ini mungkin alhamdulillah saya diamanahkan jadi pimpinan perusahaan. Jadi saya bisa bukan lead bank aja nih, saya juga bisa memahami sedikit banyaknya karakter-karakter anak-anak perusahaan yang berbeda-beda. Ada dia yang mau dimanja, dikeliti ya gitu. Ada dia yang sistemnya cuek gitu. Untung jadi pimpernya penyayang ya. Nah, untung pimpernya penyayang, penyabar dan lebar. Jadi hatinya juga lebar. Iya. Jadi ya dipaksa-paksakan lah gitu ya. Tapi ini mungkin menjadi momen terindah ya. Dalam arti ketika nanti kita sudah dewasa, saya sudah dewasa, walaupun sudah tua, bukan dewasa lagi nih judulnya. Maksudnya ketika nanti sudah memang benar-benar berumur, ini bisa jadi cerita gitu kan. Bahwasanya pernah lu bapak seperti ini ya gitu. Jadi ini menjadi warna tersendiri lah buat saya pribadi gitu. Bisa diceritain nanti ke anak, cucu, cicit. Oke. Ada lagi yang mau sampai? Oke, lanjut ke Mulmet. Kalau pengalaman saya selama jadi BPH, tentunya ini pertama kali saya di multimedia ya. Sedih ya Bang? Iya. Agak ini dulu Bang. Karena sebelumnya kan saya berada di divisi perusahaan ya. Guys, saya berpikir selanjutnya bakal jadi pimpinan perusahaan gitu. Oh gitu. Rupanya ternyata diamanahkan menjadi pimpinan multimedia di luar nalar ya, di luar Nurul. Nggak nangka ya kan. Tentunya cukup adalah beban ya. Jadi di divisi multimedia karena harus mengetahui bagaimana multimedia, sama seperti divisi lain harus mengetahui isi kepala, harus mengetahui karakter anggota-anggotanya itu sih. Oke, itu tadi beberapa pengalaman dari BPH. Selanjutnya pertanyaan kedua itu ada
boleh diceritain nggak momen apa yang paling diingat dalam kepengurusan di Teropong tahun ini? Mungkin dari Bang Adlin lah lagi. Oke. Apa kira-kira tahu ada cinlok atau ada pengalaman yang membuat Bang Adlin tuh nggak bisa Bang dapatkan di luar gitu? Oke. Tentu banyak ya pengalaman yang mulai dari saya pertama kali magang. Tentunya hal yang paling berkesan itu saya orang yang pokoknya bisa jadi orang yang banyak bicara. Oh, berarti Abang dulu ini pendiam ya? Karena awalnya saya tuh dianggap orang aneh ya. karena saya itu orang yang nggak pernah ngomong gitu. Oh, berarti Abang modelnya kayak introvert. Irit ngomong nggak? Introvert. Ya. Terus? Ngirit ngomong ya tentu, tapi berkat di Teropong saya jadi orang yang setidaknya bisa lah berbaur gitu, membuka pembicaraan. Malah sekarang kalau aku ngerasain sebagai anggota nih, Bang Alin ini makin banyak cakapnya. Tapi berisi dia cakapnya, gitu. Kemudian tentunya jadi ketua panitia. Kan sudah beberapa kali jadi ketua panitia, tapi yang paling berkesan tuh jadi ketua panitia alma mater. Itu sih, karena kita membuat acara nasional, kemudian ada pelatihan nasional juga, jalan-jalan juga kan ke Danau Toba, itu sih berkesan. Mungkin yang lain atau ada kisah cinta atau apa? Iya. Itu jangan dilupakan itu. Itu salah satu penyemangat, Bang. Penyemangat. Asal pencapaian juga. Saya mungkin bertemu dengan kekasih saya ya. Kirim salam ke kasihnya. Ya itu sih dari saya. Oke, lanjut ke Bang Basri. Bisa diulangi pertanyaannya apa? Abang ceritain momen apa yang paling berkesan dalam satu kepengurusan ini, Bang. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi momen yang paling berkesan. Yang ini bisa dikat gak sih? Yang paling berkesan banyak ya. Salah satunya dari Teropong saya belajar menipu. Nipu dalam bentuk apa nih, Bang? Abang kalau nipu jahat. Ini di TV-TV lain belum saya ungkapkan loh. Eksklusif. Ini ya kawan-kawan, ini eksklusif cerita Bang Basri cuman di podcast Teropong kali ini. Nah, jadi dulu kan saya pernah bekerja tuh di salah satu perusahaan jauh dari sini di Kuala Namu. Jadi dulu waktu masih posisi magang sama anggota muda, saya masih bisa dikatakan masih sering hangat-hangatnya lah kan. Setiap rapat kadang ikut, rapat kepanitiaan selalu ikut. Nah, saya selalu sama orang kantor tuh nipu gitu. Mau ngambil barang ke kantor, paling nggak ke kampus, sampai lama orang dapat pulang berbalik gitu. Tahu cerita. Untungnya saya udah keluar dari situ, jadi masih bisa saya ungkapkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, walaupun banyak yang mengatakan bahwasanya Teropong ini A sampai Z, tapi saya tetap bangga menjadi anak Teropong. Karena berkat Teropong akhirnya saya bekerja di salah satu kampus terbaik di internasional. Alhamdulillah. Berkat Teropong, tanpa hasil lobby-lobby, sedikit menjilat. Jadi istilahnya ilmu yang saya dapatkan tuh banyak di Teropong. Kesan-kesannya dalam mengikuti kepanitiaan, kemudian alhamdulillah saya tercatat rekor 8 kali menjadi kotem. Setiap orang the master of kotem. Walaupun belum sempat merasakan jadi ketua panitia, tapi sudahlah karena sudah waktunya saya pamit dan undur diri. Jadi banyaklah istilahnya momen-momen yang memang tidak terlupakan. Kemudian pesan juga. Apa kesan doang? Kesan aja dulu. Oh, kesan aja dulu. Ya udah, karena kesan aja jadi saya balik. Kalau kisah-kisah cinta atau kayak Bang Adin mah tahu kan ada salah atau gini, Bang. Kisah cinta Bang belum terungkapkan aja sekarang. Malah tahu ada eksklusif lagi kan. Dua news. Nah, alhamdulillah saya orangnya syar'i. Jadi kalau urusan seperti itu baiknya saya pendam dalam dada. Dalam dada ya. Dalam dada ya. Kalau misalnya aku tidak
sanggup ya paling banyak makan, makanya lebar ini. Gitu. Jadi stresnya ke situ sih larinya, banyak makan. Oke, lanjut ke redaksi. Ini aku lucu. Yang paling lanjut. Yang paling berkesan apa ya? Mungkin kalimat-kalimat dari orang teropong sih, karena di tahun ini aku pribadi banyak nerima kalimat kayak kau udah berubah. Luar biasa. Berubah gimana nih? Power Ranger atau harus mana? Jadi mermaid. Jadi mermaid. Pantas ya kaki kayak gini ya. Enggak. Maksudnya itu berubah ke dalam hal yang positif sih bagi mereka, karena aku sendiri pun mengakui awal aku masuk teropong itu aku benar-benar orang yang gak ramah, orang yang angkuh, nggak mau bercanda, susah diajak bicara. Tapi akhir-akhir ini ada banyak terima kalimat kau udah berubah atau kakak udah berubah, bahkan sampai ada tuh adik-adik bawahan tuh yang kayak bilang, kakak kok sekarang lebih akrab sama orang ini, kami nggak terima. karena mungkin orang itu ngerasa dulu aku lebih sombong. Oh gitu. Jadi kalau untuk hal yang berkesan kayaknya itu sih dari perubahan yang ke sisi lebih baik. Itu juga gara-gara lebih banyak perubahan ke cara berpikir, habis itu cara berkomunikasi ke orang lain ya. Atau ada apa mungkin kisah-kisah yang lain? Percintaan antar sama host kayak diceritakan. Aduh. Ini boleh di-cut ya? Mungkin host yang ini tonton, host yang sebelumnya podcast nonton sebelum podcast kita sebelumnya ya. Ya, ada? Orang gila, sebelumnya kan Raka presiden host podcast. Enggak, masalah percintaan saya itu enggak penting, enggak ada sama sekali. Ya enggak usah lah kita cintain ya kan. Enggak ada cinta-cintaan, udah langsung aja. Oke, lanjut dari ke Pimlit. Kalau misalnya yang berkesan pasti banyak ya, setiap kegiatan yang kita lakuin atau kayak saya sendiri gitu, misalnya bareng anak-anak teropong itu semuanya berkesan gitu. Karena sama seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, kita di teropong ini banyak dapat belajar yang baik, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita pakai ke depannya gitu kan. Jadi sebenarnya di teropong ini tuh kesannya itu pengalaman sih, sama untuk kepengurusan ini yang paling berkesan itu juga ini kepanitiaan alma mater, itu kayak seru banget gitu, apalagi pas di penginapan banyak kalau misalnya seru banget tahu. Jadi kalian yang nggak ikut kemarin alma mater nyesel banget pasti, karena memang ini tengok dia ada yang berkesan kan karena dia nggak ikut. Ya itu sih banyak sih di tiap kepanitiaan. Sama ini sih setiap kita liputan ataupun kayak kita buat berita, itu semuanya berkesan sih gitu. Jadi ya itu tadi dibilang. Karena hal itu pun nggak dapet di luar juga ya. Iya, makanya tadi dibilang kalau di teropong ini kita itu belajar pengalaman. Yang tadinya kita itu belum belajar, di sini kita bisa belajar karena ini adalah wadah gitu. Di teropong kita juga di teropong ini kita mungkin sering kan dengar bahwasanya di teropong ini kita itu nggak digaji, jadi kita itu sukarela. Tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di teropong itu akan membawa efek baik ke kita, ke orang-orang sekitarnya juga gitu. Jadi buat kalian yang mau bergabung di teropong boleh tunggu later. Sekalian promosi ya. Kalau untuk ini Kak, tapi bukan saya lagi Pimlitnya, saya ini terakhir, maaf. Setelah 2 periode akhirnya. Kan terakhir Kak nih pertanyaan. Kalau dari yang kita tahu kan Pimlit ini nerima banyak-banyak masukan dari anggota-anggota, ya kan, bagian ngurus SDM lah. Gimana kakak nanggapin cerita-cerita mereka itu Kak? Oke, jadi kalau mungkin pertama kali jadi Pimlit itu pengalaman baru ya, karena kan memang lintas divisi kan. Nah di awal itu saya banyak belajar sih, kayak menyesuaikan dulu. Tapi kalau misalnya sekarang itu karena memang udah berpengalaman sebelumnya jadi Pimlit, kayak kalau misalnya ada SDM yang cerita, ya udah kita dengarkan. Karena sebenarnya setiap orang itu kalau misalnya punya masalah ataupun punya apa yang ingin mereka pendam, mereka itu cuman hanya butuh didengar. Jadi saya berusaha dulu menjadi pendengar yang baik. Terus enggak pernah memaksakan orang cerita. Kalau misalnya dia butuh, pasti dia bakal cerita gitu. Ya udah kapan misalnya dia tenang, ya udah kita pendekatan lah. Ya ini juga sih kayak
mungkin dari kawan-kawan tadi kan, kita di sini nggak ada yang kayak mau deket gitu, rata-rata kayak ya udah sih siapa lu siapa gue, kalau misalnya kita nggak ada tanggung jawab kayak gitu. Tapi karena kita udah ada tanggung jawab di sini kayak ya udah kita harus menerima itu, terus kita membuka diri, terus bagaimana cara kita sama mereka berinteraksi, karena itu juga dipelajarin di Teropong, bagaimana komunikasi kita yang baik, itu semua sih kayak jalin hubungan baik, menjadi pendengar yang baik, dan buat mereka nyaman. Ya, yang mana kita tahu nih Kak Fani ini merupakan tim lead 2 periode nih. Aku mau nanya ke Kak Fani, apa sih pembedanya pas kakak menerima magang tahun lalu sama tahun sekarang gitu? Oke, saya jawab ya. Kalau misalnya perbedaan antara PIM di tahun lalu sama sekarang itu yang saya hadapi sebenarnya nggak terlalu banyak ya perbedaannya. Paling lebih ke ngadapin manusia-manusianya sama bentuk manusia-manusianya. Itu sih. Bentuknya ada macam-macam. Macam-macam sebenarnya. Ya kalau misalnya ya sejatinya kan kita tahu PIM itu tempat cerita anak-anak. Ya. Jadi kayak banyak drama-drama yang kita terima. Pantes tidak nggak balas ya. Banyak. Ya kalau misalnya makanya saya itu kan lama respon. Jadi kadang kalau misalnya memang saya bisa cepat respon, di situ saya usahakan gitu kan. Kalau misalnya anak-anak magang sekarang, perbedaannya kalau magang tahun lalu kan sekarang udah jadi pengurus. Mungkin sekali minta maaf ya untuk anak magang tahun lalu yang sekarang udah jadi pengurus. Mungkin kalian merasa kayak Kak Fani sekarang beda gitu kan. Kenapa pas kami magang dulu itu nggak seperhatian sekarang gitu. Mungkin saya bisa bilang angkatan 2305 itu angkatan cemburuan. Spesifik tuh. Kalian jangan cemburuan kalian. Sebenarnya saya paham sih, karena bukannya apa ya, kayak magang-magang sekarang itu justru kalau misalnya kalian lebih lihat ke bagaimana kakak ngapain magang, kakak itu lebih deket pas ngurus magang tahun lalu. Kalau misalnya tahun sekarang itu kakak lebih ke ini sih, lebih ke PPSDM sama staf PPSDM untuk nanganin magangnya sekarang, karena ya udah sih Kak, biar mereka juga tahu apa tupoksinya mereka, apa kerjanya mereka. Kalau magang tahun lalu itu kayak kakak itu sebenarnya masih lebih sering kayak cerita sama kalian, masih kalau misalnya ada masalah bahkan kakak mau nanya langsung. Kalau sekarang itu ya udah biarkan aja itu jadi kerjaan PPSDM kayak gitu. Jadi jangan cemburuan lagi, karena sebenarnya jujur ya yang buat saya mungkin kayak lebih banyak waktu ke Teropong daripada kuliah, bahkan kayak ya udah nggak ada mata kuliah pun sering ke Teropong, ya karena saya udah sayang sama orang-orangnya gitu. Yang buat atau sedikit sebenarnya kayak aneh ya, mungkin kalau misalnya teman anak-anak Power Rangers itu tahu bahwasanya saya itu pernah berpikiran untuk buat surat resign, bahkan sama kawan saya itu kami nulis surat resignnya bareng. Ini baru saya ceritakan di podcast eksklusif lagi nih, We. Jadi jangan sia-siakan ini. Saya karena apa ya, saking capeknya kayak gitu kan. Banyak sih sebenarnya yang bisa diceritakan. Apalagi tahu nggak sih, We, kalian rasa sakitnya kayak kalian tuh udah kerja, kalian itu udah berusaha terbaik menjadi PIM lead, tapi kalian dibilang nggak ada gunanya menjadi PIM lead. Banyak lagi yang sebenarnya saya terima, tapi ya itu tadi balik-balik karena tanggung jawab ini saya usahakan ngerjakan itu sampai selesai. Ini juga pesan buat kalian, apa yang kalian mulai harus kalian kerjakan sampai selesai, jangan tanggung, karena kalian tuh bakal dapat apa yang kalian lakukan itu kalian bakalan dapat kalau misalnya kalian ngerjainnya sampai selesai gitu. Intinya itu aja sih. Lebih ke jangan ini baik-baik SDM-nya, jangan sering berantem, jangan sering cemburuan, jangan banyak drama. Nggak apa-apa sih kalau misalnya di tiap kepanitiaan itu kita banyak drama, banyak konflik, asalkan ya udah dibawa sampai rapat evaluasi aja, jangan ke depannya kayak gitu. Itu sih kalau misalnya ditanya semua banyak, karena kan ya nanti gitu. nggak cukup satu episode ini aja ya. Makanya mungkin sekian, mungkin bisa tanya ke Asin. Mungkin itulah kawan-kawan. Jadi PIM lead ini yang mana kita lihat sebagai ibu di Teropong. Jadi Kak Fani ini nerima banyak masukan ya Kak Fani ya, keluh kesah sampai jadi teman curhatnya para SDM Teropong. Kalian yang 2305
jangan cemburu-cemburuan lagi. Tengok kan udah tahu men apa ininya penjelasan dari Kak Pani. Mungkin bisa lah kalian pikir-pikir lagi cemburu-cemburu itu ya kan. Oke, lanjut ke kakak gemoy kita, Asin. Enggak lah aku. Jangan buka-buka Kak. Apa pertanyaannya berulang Yang paling berkesan. Paling berkesan. Saya Mas. Kalau dari Asin aja. Ya. Bilangnya Asin aja atau apa asin, asem apa? Betul. kalau dari Asin sih ini kesannya tuh ke orang-orangnya lucu-lucu soalnya. Terus selain sama orang-orangnya sama kenangan kita makan bakso bareng-bareng itu seru kali loh ya sumpah. Pas pertama kali Asin ikut ya maksudnya pas pertama kali saya ikut makan bakso sama kalian tuh itu bahkan pas Asin jadi pengurus kok nggak salah, karena mohon maaf ya angkatan saya jarang nimbul gitu kan. Jadi saya kayak ikut-ikut aja sama siapa, jadi saya kayak masuk-masukan gitu aja sama angkatan yang lain gitu kan. Terus kalau di kepanitiaannya seru di alma mater sih, apalagi pas di penginapan itu di mes ya kan. Kemarin itu saya sekamar sama Kak Jipa, sama Kak Andin, Kak Sonya, Kak Vira, sama Kak Hirani. Iya rame, 3 tempat tidur kan, jadi 6 orang. Itu kami tuh lucu-lucu di situ, kayak ketawa-ketawa nyeritain orang, kayak seru kan loh. Terus ada diri masing-masing. Iya kayak, weh jangan nangis ya weh gitu. Terus kayak adalah kayak konflik-konflik juga pasti ada, nangis-nangis di situ, ketawa-ketawa di situ. Terus kalau kesan ke orang-orangnya ya lucu-lucu, terus kayak jadi pendengar yang baik. Semua berarti lucu ya. Bukan lucu aja sih kalian. Itu aja sih. Ya, juga lucu. Lanjutlah kita ke Sekum nih. Sekum. Mungkin ini kesan-kesan selama saya di Teropong ya. Yang pertama itu pas saya diinisiasi ya. Ya inisiasi saya. Di situ saya diinisiasi, itu kesannya paling teringat sih sampai sekarang, apalagi sama angkatan-angkatan saya. Itu sih, saya ngebantu kawan saya yang kakinya lagi sakit. Padahal kaki saya sendiri juga luka, cuman iya di situ Kak Una sebagai PPSDM saya, dia yang ngobati kaki saya yang lagi sakit. Itu berarti kali sih itu sebenarnya. Nantilah kita bakar ya Kak. Aman. Baru yang kedua itu yang paling berkesan juga pas saya sama Pimred jadi kepanitiaan. Kami dikasih tanggung jawab jadi Benpat sama Sekpat, yang ketupatnya itu Bang Dede. Itu juga PJTD dan inisiasi. Nah disitulah mungkin kami agak shimmering splendid ya kan. Itu ya, jadi kami naik gitu ya kan, nama kami di kepengurusan. Pansos itu. Dari situ ya. Iya, pansos kami. Dari kepanitiaan itulah kami jadi naik semua ya kan Sah. Di situ juga mungkin ada nasihat dari ketupat kami Bang Dede. Dari kami katanya salah satu dari kami mungkin ada yang bakal jadi umum. Dan benar mungkin itu ucapan dia terwujud betul sampai sekarang. Mungkin doanya pas lagi ajan kemarin. Iya. Bahkan apa bisa ya kan gitu. Oh iya, salah dia ya. Makanya terkabul. Jangan bicarain pagi. Baru banyak sih yang berkesan. Memang tapi yang paling berkesan kali itu yang 2 itu tadi ya. Semuanya memang berkesan, cuman yang paling berkesan itu. Oke, ke Pimum dulu. Inilah dia. Gimana, Mom? Enggak kok saya ingusan. Yang paling berkesan banyak sih menurut saya yang paling berkesan, karena kan saya di sini hampir 3 tahun ya di Teropong gitu. Jadi kayak banyak pengalaman 3 tahun. Ya gitulah. 3 tahun di Teropong, jadi banyak melakukan semua hal-hal aneh, hal-hal yang terduga banyak terjadi gitu. Jadi kayak kalau yang pertama mungkin pas kita inisiasi, bisa masuk juga kita inisiasi online. Itu kita angkatan terakhir yang online. Baru banyak sih sebenarnya. Aduh bingung banget. Sampai nggak bisa terucap lagi. Sampai nggak bisa terucap gini. Apalagi ya pengalaman kesannya. Oh pas saya pergi PJTL itu
saya PJTL-nya pas udah menjadi PIMUM. Kan seharusnya saya harusnya sebelum jadi PIMUM kita di PJTL. Cuma karena saya tahun kemarin tuh sibuk PMM, kegiatan MBK itu, jadi saya baru bisa PJTL-nya di bulan 9. Nah, itu berkesan karena itu mepet-mepet waktu sama kegiatan alma mater kita gitu. Jadi kayak saya itu KKN, 4 hari kemudian saya PJTL, baru beberapa minggu kemudian kita ada alma mater. Jadi itu kayak memang dikejar-kejar waktu banget. Dan juga itu pertama kali saya merasakan pergi ke Aceh dan saya langsung menghilangkan stigma aneh di kepala saya tentang Aceh gitu. Dan juga tari yang gini-gini kita kan. Dan gini-gini. Dan juga selama alma mater ya, itu berkesan juga karena banyak kejadian yang tidak terduga terjadi di dalam kamar itu. Ngapain kalian? Ada keran bocor. Ada keran bocor dan lampu mati segala macam tuh sangat berkesan sih untuk semuanya. Dan juga orang-orangnya itu, dan orang-orang di Teropong ini memang sangat-sangat luar biasa sekali ya, di dalam tekanan pun tetap ketawa gitu ya. Kenapa kayak gitu? Jadi kayak kita memang di dalam posisi yang memang sedang banyak pikiran atau apa, sampai ke Teropong kayak ya udah ada aja yang bisa melawak di depan itu. Kayak itu berkesan sih. Memang sebenarnya nih bukan lembaga. Sebenarnya bukan lembaga pers ya, lembaga pelawak gitu. Jadi semua bisa teratasi datang ke Teropong. Enggak sih sebenarnya, bohong. Itulah. Itu tadi cerita yang senang-senangnya ini kan dari para BPH. Kita cerita senang nggak afdol kalau kita nggak yang nggak enak-enaknya ya kan. Coba dikasih sedikit penjelasan dong, Bum. Mungkin dari PIMUM, habis itu lanjut ke Bang Aden lagi. Apa sih suka dukanya dalam satu pengurusan di Teropong ini, Mum? Mungkin ada hal-hal yang nggak enak gitu, Mum, yang PIMUM rasain sekarang ini atau apa gitu, Mom? Belum mulai, sabar. Bisa aja nggak sih yang ini? Security. Apa ya? Kalau dari saya, kalau dari sukanya dulu, mungkin sama orang ya, Mom? Bukan. Tapi iya loh. Siapa? Kenapa sih orang-orang punya kisah percintaan kayak di dalam Teropong ini ada aja yang suka? Saya kok nggak ada yang suka ya? Iya, mungkin nggak tahu itulah tadi kan. Siapa? Mungkin sukanya karena setelah suka dan bikin terkejut ya, setelah saya pulang PMM, habis itu saya langsung jadi pemimpin umum. Itu sih kayak gimana reaksi itu, Om? Gitu kayak kejut batin gitu. Jadi kayak wow, ini di luar Nurul banget gini. Enggak di luar prediksi BMKG gitu. Ya, itu tadi sukanya dari dalam satu kepengurusan ini. Kalau kita bahas suka aja nggak afdol, rasanya kalau kita bahas nggak dukanya, nggak enak-enaknya ya kan. Jadi kita mulai dari divisi umum dulu. Mungkin dari PIMUM mau dukanya ya berarti. Iya, duka-dukanya, Mum. Enggak enak-enaknya, Mum. Kasih tahu aja, Mum, sama orang ini. Yang enggak enaknya. Kalau dikasih tahu semua nanti orang ini enggak mau jadi umum. Oh gitu. Tuh, ada yang jawab tadi dari enggak apa-apa. Kayaknya calon-calon umum nih kayaknya. Penonton bayaran kita. Mana dulu suara kalian? Penonton. Nanti jangan lupa lempol situ. Ya. Dukanya apa ya? Mungkin karena ini mendadak di luar dari perkiraan dan target yang seharusnya. Siapa yang seharusnya naik dan siapa yang seharusnya menjadi sekretaris dia, itu agak ada perubahan sedikit gitu. Itu sebenarnya nggak duka sih, cuma kayak saya merasa itu tiba-tiba, dan saya merasa awalnya saya merasa itu sebuah nggak musibah. Kayak kita bilang beban pun bisa ya, karena itu kan pertama kali kita mendapatkan jabatan tuh. Udah gitu kan kita
selanjutnya tetap kita jalani enjoy aja gitu kan. Cuma di awal-awal tuh kayak itu bisa saya jadikan itu beban, kayak gimana saya membawa teropong ini, sementara saya ini sebenarnya orangnya bukan orang yang serius loh, orang saya banyak bercanda dan lain halnya. Udah gitu seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, saya orangnya bukan orang yang suka bersosialisasi dengan orang lain gitu. Memang pembawaan saya dari rumah memang seperti itu gitu. Jadi itu kayak suatu hal yang membebani saya awalnya, kayak apa yang harus saya lakukan, gimana saya membawa teropong ini harus sesuai dengan visi misi saya gitu. Itu kayak wah banget sih itu. Tiba-tiba pulang dari PMM cuma datang di LPJ 3 mubes, tiba-tiba jadi pemimpin umum. Itu kayak wow banget. Dukanya itu di awal aja, tapi selanjutnya kan tetap suka. Duka-duka selanjutnya banyak sih, kayak beban pikiran saya semakin bertambah banyak gitu. Kayak proja-proja divisi di teropong, SDM-nya aneh-aneh, banyak tingkah lah, apalah segala macam. Kemudian apa lagi ya? Diri saya sendiri juga saya kurang bisa memanage waktu juga, itu bisa saya jadikan duka juga, karena untuk saat ini saya sedang dikejar-kejar target untuk harus menyelesaikan skripsi. Itu juga duka bagi saya karena hari Sabtu hari terakhir daftar sempro, jadi kayak saya bingung harus mengerjakan yang mana. Satu sisi saya harus ngerjain di teropong, satu sisi saya harus ngerjain ini, karena orang tua saya kan pengen saya cepat lulus gitu, jadi kayak agak membuat saya pusing sih sebenarnya dengan semua ini. Tapi nggak kerasa ya, udah mau akhir ini ya? Iya, nggak kerasa udah mau akhir. Saya selalu bilang udah mau akhir, tapi kayak karena dijalani gitu kan, rasanya tetap kepikiran dan tuh terasa sangat lama gitu. Jadi kayak ya Allah aja lah di tengah jalan. ya udahlah. Saya nggak mau nangis di sini, nanti aja nangisnya. Janganlah nangis. Saya nangis di sini. Lanjut ke Pimlit nih. Yuk, ibu dari anak-anak teropong ini. Yang kayak gitu. Udah menggiring opini aja. Tapi kalau mau apa? Terus yang kayak gitu. Buat cewek Rauf denger ini. Oke gitu jadi. Oke, mulai. Kalau misalnya sebenarnya yang tadi saya cerita itu udah sekaligus duka ya, yang ketika saya kerja tapi saya nggak dianggap gitu. Tapi sebenarnya sama seperti JJ di awal kepengurusan untuk tahun ini tuh saya merasa itu kayak duka karena saya baru selesai kepengurusan sebelumnya, dan itu teman-teman pasti tahu mubesnya tuh sebagaimana apanya gitu kan, kayak kita harus nulis LPJ pakai tangan, tiba-tiba kayak ya udah aman, udah diatur nih siapa aja yang bakal jadi maju, tiba-tiba saya dipanggil Andini Rizky lagi sebagai pimpinan, itu lagi makan, baru sempat makan terus kayak udah kayak gitu, kayak nggak jadi. Itu kayak awalnya itu duka. Mungkin kalau misalnya saya nggak memikirkan JJ adalah teman dekat saya nggak akan mau bertahan menjadi pimlit. Tapi serius, ini semua karena JJ sih. Makanya saya menerima ini. Karena mungkin kalau misalnya hanya mendengar kata SDM teropong kan pengen saya jadi pimlit, nggak afdol rasanya, karena semua orang punya kesempatan untuk menjadi pimlit, bukan hanya saya saja, tetapi karena memikirkan JJ bagaimana dia membawa kepengurusan ini ke depannya, itu menjadi pikiran saya juga, makanya ya udah bertahan. Terus dukanya lagi tuh ketika ada cekcok antar SDM, ada ribut antar SDM yang memang itu membawa pengaruh untuk pengerjaan prokja sama kepengurusan, menjalankan kepengurusan ini, itu menjadi duka juga. Terus sebenarnya kenapa sekarang nggak terasa, karena udah diterima ya. Kalau misalnya awal-awal di kepengurusan ini juga kan saya belum ikhlas kemarin. Apalagi pas saya nggak bisa ikut inisiasi magang yang kemarin, itu sedih rasanya karena saya kan harus di rumah sakit. Di kepengurusan ini banyak duka sih karena saya kehilangan orang tua, ibu saya juga kayak gitu kan. Jadi kayak banyak sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya bisa terselesaikan karena kita udah menerima gitu. Ya pada akhirnya semuanya tentang ikhlas dan menerima. Kayak gitu sih. Lah intinya jangan banyak duka lagi untuk kepengurusan selanjutnya. Itu aja.
Nah, Kak Fani ini udah mengikhlaskan semuanya, makanya dia menjalankan dengan tenang ya enggak ya? Dengan legowo. Dengan legowo katanya. Oke, lanjut kita dengarkan duka dari Pimret. Pimret dulu. Pimret banyak dukanya juga ya Pimret ya. Tahu dulu Pimret kayak mana nih? Duka semua sama dia ada kepengurusan. Sebenarnya kalau saya dukanya lumayan banyak ya. Bingung juga. Terlebih redaksi kita tahu untuk kepengurusan tahun ini tuh sedikit orangnya. Karena setiap tahun kita juga paham kan, ada aja pengurus yang aktif, ada yang nggak aktif. Dan di tahun ini tuh saya ditinggal beberapa orang untuk pergi PMM dan yang aktif di Medan hanya 2 orang. Jadi saya dengan 2 orang ini pontang-panting lah ngerjain semua prokja di akhir-akhir kepengurusan yang waktunya tinggal 4 bulan lagi. Terus juga sampai ada kalimat-kalimat dibilang Pimret nggak bisa kerja, Pimret nggak bisa nulis, Pimret nggak bisa bantu-bantu. Padahal sejujurnya bukan saya nggak bisa bantu, saya bantu, tapi mungkin nggak kelihatan sama beberapa orang itu. Dan sejujurnya juga sebelum naik jadi Pimret saya mau resign. Tahun ini saya mau resign, saya udah ngasih surat resign 2 kali atau 3 kali. Tapi abis itu juga karena Kak JJ, makasih Kak JJ yang ngechat saya. Iya. Pimum kemarin itu yang ngechat saya kayak kalau memang nggak sanggup, kan masih ada yang lain. Terus juga karena dibilang Kak JJ bertahan, aku masih butuh dirimu lah untuk kepengurusan ini minimal sampai tahun ini aja, kata Kak JJ. Terus habis itu terus juga ada Sekum kan satu angkatan sama saya di Teropong. Mereka juga bilang kayak kalau kau capek sih masih ada aku loh, kata Sekum, yang kita bisa sama-sama saling cerita gitu. Banyak support sistem. Jadi walaupun memang seberat itu ternyata ngejar prokja di tengah masa akhir 4 bulan terakhir yang prokja itu masih ada kunjungan, masih ada reportase, memor, majalah kan. Masih ada Kak JJ, masih ada Sekum satu angkatan sama saya. Terus habis itu Bang Basri juga kadang kayak bilang kuat-kuat ya Dek, makasih juga lo Pimper. Padahal Pimpernya lagi nggak kuat tuh ya kan. Terus untuk 2 orang yang di redaksi yang pontang-panting itu lah sama saya juga. Makasih banyak ya. Banting tulang orangnya ya kan. Mana tulang lain masih hidup. Karena ternyata memang redaksi tahun ini tuh agak beda dari redaksi tahun lalu. Kebetulan saya juga tahun lalu di redaksi sebagai redaktur bahasa. Seberat-beratnya prokja tahun lalu yang terlambat, di tahun ini tuh saya kayak kaget. Iya, saya kaget. Kok gini? Kok bisa kayak gini gitu. Jadi itulah dukanya, dan benar-benar terima kasih yang sangat-sangat banyak untuk semua SDM yang udah ngebantu, dari Pimum, dari Sekum, Pimlit, dari Bendum. Terus dari Pimper, dari Pimul juga yang udah banyak bantuan, bahkan kayak mikirin prokja redaksi juga. Terus untuk angkatan 2305 terutama yang tahun ini support terbaik saya itu dari angkatan 2305 dibandingkan angkatan saya sendiri. Jadi makasih banyak. Itu. Naik kuping lem. Itu sih kalau dari saya, udahlah ke Bang Basri. Oke. Pimper ini kayaknya nih berengut aja. Saya keluarkan dulu Pimper. Ya, ini saya keluarkan. Sampai ada listnya ya, apa mau dikeluarkan ya. Pak, ini pun masih separuh. ChatGPT. Mata habis ini langsung gini. Oke, dukanya mungkin dari Teropong saya belajar bersabar. Sempet nggak enakan sama seseorang 2 tahunan. Jadi tapi alhamdulillah semenjak nggak enakan itu sekarang lebih harmonis. Harmonis ya. Membuka lembaran baru ya. Membuka lembaran baru. Sesak sih memang, tapi sudahlah. Iya, minta maaf. Saya minta maaf. Oh, ya. Terus dukanya mungkin
ke saya pribadi kali ya, mungkin maaf kepada anak-anakku yang di perusahaan. Selama jadi pemimpin mungkin belum menjadi pemimpin yang tegas, masih menjadi pemimpin yang mincla-mincle. Karena abang nggak tahu berbuat tegas sama kalian tuh harus seperti apa gitu, karena bukan bebal kepala ya? Iya, enggak. Abang tuh orang lembut loh. Saking lembutnya dia sentuh pun nggak terasa. Ya. Apanya bang? Udah lain kau ceritanya. Jadi udah tiba-tiba aku nge-freeze. Jadi udah itulah kurang lebih itu ya. Ya. Tapi ini baik kurang kayak tadi. Ya, pokoknya lupa kan ada. Oh iya, tadi nanti abang kalau ingat abang bilang aja, langsung kita sodorkan mic-nya. Oke, dari Pimul. Saya pribadi untuk duka ya cukup banyak ya. Di awal kepengurusan saya tidak ikut mubes, tapi diamanahkan menjadi pimpinan multimedia. Ya. Juga agak terkejut ya, saya nggak bisa nolak lagi gitu kan. Nggak lama dari itu ya saya juga kehilangan orang tua kan. Cukup berat ya menjalaninya, apalagi sebagai Pimul kan. Ya, Mul. Setelah itu kan berjalan cukup baik gitu. Namun di tengah-tengah tuh terasa lagi udah capek. Salah satu prokja ini kan, salah satu prokja capek ini, seharusnya itu udah selesai, tiba-tiba memang kesalahan ya, tidak nge-backup data. Ya, itu di luar ekspektasi ya. Ekspektasi kita. Maksudnya kan capek juga kan, kawan-kawan malam-malam harus ke jauh ke Marelan kan. Namun datanya ke format nggak sedia, hilang kan. Itulah hal-hal nggak terduga ya. Banyak hal-hal tak terduga gitu. Sama juga. Itu masuk kesedihan saya nggak sih? Saya juga harus gimana ya? Jatuhnya sih memerintah sih, bukan memerintah, cuman mengajak untuk ngerjakan prokja, cuman agak bebal gitu kan. Nggak bisa sekali bilang gitu. Karena saya pikir, saya pribadi juga orangnya yang cukup sama orangnya tuh yang mungkin di rumah gitu ya, cukup sekali bilang gitu harus dikerjakan. Saya kira orang-orang di telepon juga kayak gitu harus beberapa kali bilang. Mungkin saya nggak bisa turun gitu kan, harus mereka, cuman nggak bisa juga ya, gimana lagi gitu. Banyak hal-hal duka yang memang mau nggak mau itu harus dilakukan di organisasi gitu sih. Oke. Itu tadi cerita-cerita sedih, mungkin itu bisa jadi pengalaman lah ya kan kepada para BPH. Selanjutnya nih, tanpa berbasa-basi lagi, kesan pesan BPH dari umum, gimana Mum, untuk mungkin kinerja dari BPH ini, atau ada pengalaman apa sama BPH? Sama enggak dulu. Enggak, ini dari Pimumnya lah gimana? Itu kan ada ngomong dari tadi. Namanya sikit-sikit gitu. Sikit-sikit aja. Sikit-sikit ya. Kesan-pesan untuk para BPH ini. Apa ya? Selama gimana? Bang Adli ini lama kali, awak udah suruh dari kemarin buat, nggak buat. Iya sih, emang sering kayak gitu dia. Betul pula cakap awak ya. Apa ya kesan-pesan? Iya. Aku bukan orang yang suka ngomong manis-manis kayak gitu, apa ya jadinya kesannya. Untuk kesannya ke BPH tahun ini, ya apa ya, banyak ya, karena kita sama-sama sering mengeluh di grup yang sama. Jadi kayak kita memang di situ ngeluh, tapi di depan orang-orang yang lain ini kita enggak ngeluarin itu semua gitu. Itu bisa jadi hal yang berkesan juga ya, kayak kita bisa menutupi kesedihan kita, rasa tertekan kita, pokoknya rasa-rasa kita yang negatif itu kita bisa menutupi itu dan menampilkan hal yang positif dan juga
hal-hal yang gembira gitu di depan-depan para pengurus dan juga adik-adik magang gitu. Untuk pesannya, ucapan terima kasih mungkin. Udah setia menemani aku selama 1 periode. Indium kali untuk BPH saya Sekum, Bendum, kok dia yang sedih. Pimul, Pimret, Pimper, Pimlit lagi. 2 periode. Makasih udah mau menjalani kepengurusan ini bareng saya. Kamu mau keluar aja Mum. Aduh. Mungkin lapar. Tempat Pimum curahkan hati Pimum, ucapan terima kasih Pimum. Iya juga ya. Makasih udah mau menjalani kepengurusan ini bersama saya, terus udah mau aduh udah mau susah-susah, udah mau sedih-sedih bareng sama saya gitu, udah mau menemani saya di mana saya bingung gimana harus membawa teropong ini ke depannya. Aduh. Tapi dengan kalian teropong bisa sampai sini, mungkin bukan yang terakhir ya, nanti endingnya kita tengok di Mubes gimana nya. Tapi iya, nangis sama ketawa ini. Tapi makasih untuk semuanya udah mau bantu saya di kepengurusan ini, terlebih juga Adlin untuk mau bantu saya menjadi ketua panitia di alma mater. Itu mungkin suatu hal yang berat bagi dia karena dia harus megang multimedia, dia harus megang alma mater, di mana itu adalah kegiatan nasional gitu kan. Semua orang dari luar Sumatera harus datang ke sini gitu. Mungkin itu juga menjadi beban bagi dia. Saya juga berterima kasih karena sudah mau berkorban, sudah berkontribusi menjadi ketua panitia. Terus ada Pimper, makasih. Walaupun kita ada kenangan buruknya, tapi itu mungkin jadi pelajaran bagi kita ke depannya gimana kita harus menghandle klien-klien yang abang bilang tadi juga. Dan juga untuk Asa, Pimret, walaupun dia PLT, itu pun karena saya minta tolong banget ke Asa, karena saya udah nggak tahu lagi SDM siapa lagi yang harus saya ambil untuk jadi Pimret di Teropong nih. Karena jujur aja di kepengurusan tahun ini untuk SDM yang bisa saya jadikan pimpinan divisi ataupun sekretaris divisi itu agak susah gitu. Kayak kenapa orang pada nggak mau, kenapa mereka menolak gitu. Padahal tanggung jawabnya iya gitu. Padahal itu cuma kayak ya udah kamu tanggung jawab itu ya kamu bisa minta tolong ke yang lain gitu, tapi tetap dikerjakan bersama. Tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang pada nolak gitu. Terus ada Pimli juga udah mau untuk periode kedua ini, karena walaupun dia bilang tadi karena saya, tapi saya tetap berterima kasih ke Kak Fani karena tetap mau menjalani kepengurusan ini walaupun berat, apalagi karena ada kejadian yang tidak terduga di tahun ini yang dialami oleh Kak Fani. Jadi saya berterima kasih juga ke Bendum, Sekum saya, apalagi Bendum karena dia dipilih tiba-tiba, bukan yang memang dari awal di Mubes juga. Itu saya berterima kasih karena dia mau menjalani ini semua. Dan juga Sekum, dia juga tiba-tiba pas lagi makan saya pilih jadi Sekum. Jadi kayak saya berterima kasih banyak ke kalian semua. Dan untuk BPH selanjutnya apa ya, dibawa santai aja sih sebenarnya. Untuk kepengurusan ini nggak perlu dibebani, karena hal yang terlalu dibebani itu bisa bikin beban pikiran dan gitu bisa membuat aura diri kita jadi nggak positif lagi jadinya. Jadi kita kayak kita harus ikhlas jalaninya. Jadi kita selalu berpikir positif ke depannya gimana. Jangan dari awal kita berpikir negatif gitu, karena kalau udah kayak gitu makin nggak lancar perjalanannya gitu. Ya, itu tadi pesan dari Pimum. Mungkin dari Sekum, Bendum ada yang tambahin? Ada. Oke. Nih. Oke, Kum, lanjut.
Mungkin dari saya mau minta maaf juga sama terima kasih ya. Kalau aku maafin aja sih, Kum. Ya. Karena selama satu kepengurusan ini mungkin banyak hal-hal di luar nalar ya kan. Dari sifat saya, dari semuanya lah. Mungkin saya minta maaf kepada BPH, kepada Pimul, Pimper, Pimlit, baru Pimret, baru kepada juga sekretaris-sekretaris divisi saya. Saya juga minta maaf dan terima kasih kepada mereka karena udah ngebantuin saya untuk menyusun LPG 1 sampai 3 itu aja sih. Ini di Boleh nambahin nggak? Boleh nambahin. Jangan banyak tambahnya ya. Oke, gini. Kalau semisalnya kan kalian dapat BPH yang seangkatan sama kalian ataupun di bawah sama kalian, tolonglah kayak gimana sih garis koordinasinya maksudnya? Ini curhat atau curhat ini ya? Curhatnya maksudnya kayak kalau ngomong tuh kalau ada orang ngomong tuh jangan disepelein. Betul. Didengeri maksudnya gitu kan. Sedih aja gitu loh. Gitu aja sih. Ya itu tadi. Walaupun dia jabatannya lebih tinggi dari kita, tapi dia setara sama kita, tetap kita hargai lah dalam organisasi gitu. Oke, selanjutnya apa sih kesan dan pesan untuk umum nih dari para BPH? Dari Kak Pani boleh, Kak? Oke, mungkin kalau misalnya kesan-pesan ke umum, makasih sudah mempercayai saya kembali gitu. Maaf nggak bisa. Mungkin kalian merasa kayak saya ada dengar itu Kak Pani berubah dari kepengurusan yang lalu sama kepengurusan sekarang. Sekarang itu lebih ke marah-marah, lebih ke judes kayak gitu kan ke kami gitu. Itu juga saya mau minta maaf nggak bisa bantu banyak. Mungkin kalian berharap saya lebih berpengalaman karena udah pernah jadi Pimlit sebelumnya ataupun pernah jadi BPH sebelumnya, tapi maaf nggak sesuai ekspektasi kalian karena memang kalau terlalu berekspektasi kepada manusia akan mengecewakan. Itu sih untuk BPH yang lain. Makasih mungkin untuk semuanya makasih, kalian udah kuat bertahan sejauh ini sampai selesai, nggak berhenti di tengah jalan. Itu aja sih dari saya serahkan ke Pimret. Oke, dari Pimret. Kalau dari saya untuk umum, terutama kayaknya untuk lebih ke Pimum sih, karena selama ini Pimum yang lebih sering jadi teman di umum ya, lebih sering jadi teman cerita saya, teman ngeluh saya. Kayak kadang tuh saya sama Pimum tuh sering Kak J gini loh, dan Kak J itu tanggapnya cuman kayak ya udah kadang saya juga kalau misalkannya bercanda-bercanda ditanggepin dengan bagus sama Kak JJ walaupun lagi sama-sama stres. Jadi kalau untuk ke umum terutama ke Pimum sih rasa terima kasih saya khususnya. Lalu makasihnya itu juga untuk ke Bang Adlin yang kadang juga udah cepet lah biar kita siapkan proker redaksi, padahal di Mulmet juga ada juga proker yang belum siap kan. Makasih juga ke Pimper yang sering ngasih semangat. Ayo dek, yakin dek pasti bisa. Terus makasih juga ke Pimlit yang selalu dari dulu, dari awal sampai sekarang selalu jadi tempat cerita paling utama saya. Mau ikutan abang kan? Dia kayak gitu bang. Gak muhri. Oke, lanjut bang. Oke, kalau dari saya mungkin yang pertama saya bakal mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena sampai saat ini saya telah diberi kekuatan dan kesabaran. Terima kasih untuk kesempatannya yang mungkin orang lain juga ingin di posisi saya. Jadi ini pengalamannya tidak terlupakan. Kemudian yang kedua saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada diri saya sendiri. Akhirnya setelah sekian lama dengan berjalan kaki, merangkak, menangis darah sambil menyebut ya Allah, akhirnya ternyata saya bisa membuktikan kepada diri saya bahwa saya ternyata kuat dan mampu sampai detik ini gitu. Even nggak hanya di teropong tapi bisa menjalankan kehidupan ini sampai sejauh ini gitu. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada umum yang telah memberikan saya kepercayaan dan sekaligus meminta maaf apabila selama kepengurusan ini saya mungkin jauh di luar radar, jauh di luar ekspektasinya. Tapi apapun yang terjadi nanti, apapun yang
hasilnya nanti percayalah kami anak-anak perusahaan sudah memaksimalkannya dengan baik. Terlepas nanti keputusannya terakhir itu bagaimana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya semua, adik-adik saya di perusahaan. Dari dalam hati saya sangat sayang kalian, sangat bangga dengan pencapaian yang telah kalian lakukan sampai saat ini. Sangat mau direpotkan dalam waktu yang mendesak, dalam waktu yang dekat seperti ini. Mereka selalu menjadi support system saya juga lah, selalu ada gitu. Bang, apa lagi yang mau dikerjakan? Kalau saya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu aja bolak-balik. Iya, udah capek. Ya? Walaupun kadang-kadang bang, abang kalau dipikirkan udah bang luapin aja begitu macam. Sebenarnya bingung gitu, karena memang sedih juga sih. Sedihnya apa ya? Kalau saya pribadi sedihnya itu memang apa yang semula saya harapkan tidak sesuai dengan pada kenyataannya, tapi ya nasi sudah menjadi bubur, apa yang sudah berlalu nggak bisa dilewatin kembali. Jadi mungkin kedepannya ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat adik-adik semuanya. Kemudian untuk teropong mungkin kalau kita bisa berpikir apa namanya modern, saya rasa pun teropong juga bisa mempunyai sistem yang lebih modern. Ya. Oke, itu tadi dari perusahaan. Sekarang kita lanjut ke multimedia. Oke, Bang Adlin. Boleh. Baik, pertama dan tak lain saya berterima kasih kepada umum telah mengamanahkan divisi multimedia kepada saya. Mungkin minta maaf juga karena banyak proja yang terkendala. Tidak sesuai ekspektasi. Mohon maaf jika nanti hasilnya tidak memuaskan. Udah nih? Udah. Oke. Itu tadi tanggapan dari para BPH dan ucapan terima kasih kepada umum. Yang terakhir itu ada harapan. Jadi harapan ini berisi tentang harapan dari para BPH dan umum untuk kepengurusan selanjutnya. Bukan begitu? Ya. Oke, kita mulai aja langsung dari Bang Adit. Apa nih Bang harapan Abang ke depannya Bang? Untuk siapapun yang terpilih nanti, mungkinlah saya langsung ke pimpinan multimedia aja ya. Kepada siapapun pimpinan multimedia nanti, saya berharap agar mungkin yang pertama komunikasinya dijaga dengan baik. Dirangkul anggota-anggotanya, dan untuk para anggotanya bertanggung jawablah atas apa yang sudah diamanahkan, apa yang sudah diberikan. Bantulah pimpinan kalian sebisa apapun dia sendiri melakukannya, bantulah dia, karena dengan bantuan kalian dia sangat terbantu sekali. Walaupun kecil itu kan, dan apapun yang dikatakan cukup sekali katakan saja gitu. Jangan banyak meleceh. Jangan banyak meleceh. Mungkin pesan terakhir saya, sebesar apapun pekerjaan kalian, mau di media apapun kalian, mau sekeren apapun kalian, bertanggung jawablah pada hal yang kecil, karena dari hal kecil akan menjadi besar. Itu aja sih. Terima kasih. Luar biasa. Quotes hari ini tuh kawan-kawan. Oke, kalau saya mungkin dari Pimpar. Ya, kalau saya mungkin apapun yang kalian mulai harus kalian akhiri, karena itu bentuk dari tanggung jawab kalian kepada diri kalian sendiri. Itu adalah salah satu momen yang langka yang susah dicari untuk setiap orang. Jadi kemudian siapapun nanti yang jadi pimpinan perusahaannya, tolong bertanggung jawab dengan baik, amanah dengan baik, kemudian pikirkan prokerjanya dengan baik dan sematang-matangnya. Jangan jadikan beban, tapi kalau bisa organisasi ini tempat belajar, tempat mengedukasi sekaligus have fun aja. Oke. Lanjut dari redaksi. Kalau dari saya mungkin mirip kayak Bang Adlin, khusus untuk Pimret selanjutnya sih.
saya mau pesankan untuk Pemda selanjutnya, sebanyak apapun Prokja yang, tapi saya berdoa untuk periode selanjutnya nggak banyak lah ya Prokja redaksi. Ya, bagaimanapun Prokja itu nanti di redaksi, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja. Makin kalian terburu-buru, makin enggak selesai justru Prokja itu. Selama kalian berjalan dengan perlahan dan pasti akan lebih selesai. Kalau masalah enggak tepat waktu, bagi saya enggak masalah, karena nggak ada juga Prokja yang bisa benar-benar sempurna diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan keinginan itu orang-orang itu, begitu kan. Jadi selama memang kalian bisa menyelesaikannya walaupun dengan perlahan tapi hasilnya maksimal, ya tidak masalah. Pelan-pelan tapi selamat. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Ya, karena memang moto hidup saya pelan-pelan yang penting sampai. Ini dari Pimlit menyambung asa. Alam aja tidak terburu-buru, tapi semuanya bisa tercapai. Lauzu. Caption SB semalam. Oke, kalau misalnya saya itu lebih ke pengurusan selanjutnya, baik-baik aja, lebih apa ya, bahwa Rumah Biru ini sejauh manapun itu, bagaimana dia bisa dikenal, bagaimana dia bisa memberi manfaat, mempertahankan eksistensinya gitu untuk kepengurusan selanjutnya. Untuk SDM-nya akur-akur, jangan pernah cerita di belakang. Kalau bisa, kalau misalnya ada masalah langsung selesaikan. Untuk BPH-nya, saya berharap BPH-nya tahun depan bisa lebih akur, kuat, saling komunikasi, saling bisa betul-betul jadi tempat tukar pikiran, karena kita nggak akan bisa ngerubah SDM yang banyak ini kalau misalnya di BPH-nya sendiri itu nggak sebaik yang kita harapkan, kayak gitu. Itu aja sih, nggak banyak-banyak. Mungkin bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan ke Bendum. Kalau dari saya, untuk BPH selanjutnya, supaya jaga wibawanya biar nggak disepelein sama bawahannya. Walaupun kan niatnya untuk kebaikan bersama, biar senang-senang sama, cuma wibawanya dijaga gitu. Biar yang di bawah kita tuh, maksudnya bukan bawahan gimana, maksudnya kayak adik-adik kita tuh nggak sepele sama kita. Kalau kita tuh ngomong tuh mereka nggak melece gitu. Jadi ada waktunya bercanda, ada waktunya serius gitu aja sih. Menghargai aja ya. Mungkin saya juga sama kayak Bang Adlin, kayak Pimlit sama Bendum. Itu mungkin saya sama, cuman saya ada nambahin juga untuk kepengurusan yang baru, pilihlah anggota-anggotamu yang untuk BIMUM selanjutnya, pilihlah anggota-anggotamu tuh yang sejalan denganmu. Baru pun semoga di kepengurusan selanjutnya semua anggota-anggota teropong itu selalu ingat dengan amanah mereka dan bertanggung jawab sama Prokjanya, karena gimana pun betul yang bilang Bang Adlin, karena dengan bantuan para anggota teropong mungkin sedikit aja bantuan kalian itu udah terbantu bagi kami ini ya. Baru jangan banyak membuat PIMDIV-nya sakit kepala gitu ya, karena kita juga sama-sama manusia di sini, kita di sini belajar, jadi jangan menyusahkan orang lain. Kita aja sih. Oke, terakhir dari Pimum. Harapannya untuk Pimum selanjutnya mungkin harus lebih bisa berkomunikasi lebih baik lagi ke anggotanya, dan juga bersikap lebih dewasa dan berlapang hati untuk menerima segala kegaduhan yang dilakukan sama anggotanya. Dan juga untuk BPH selanjutnya, ya semoga kalian diberikan perasaan apa ya, hati yang lapang. Iya, hati yang lapang dan juga gak mudah stres. Pokoknya tetap jaga kewarasan sampai akhir dan seterusnya. Oke, itu dia terakhir dari harapan dari para BPH dan umum untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, Sobat Pompong, itu dia suka dan dukanya di dalam satu kepengurusan ini. Terima kasih yang udah hadir para BPH dan umum juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa.
Thank you.